Shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Saudara, semua orang hebat. Haleluya, puji Tuhan, tetap sukacita. Karena sukacita itu bukan sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Apapun persoalan hidup saudara, biarlah masalah itu terjadi. Ingat saudara, apa yang terjadi pada diri Anda tidak lebih baik daripada apa yang ada di dalam diri Anda. Kalau diri Anda ada kuasa Tuhan, maka apa yang terjadi dalam diri Anda itu bukan sebuah persoalan. Haleluya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng dan like supaya tambah semangat melayani saudara dan membawa firman. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang kemuliaan yang ada di dalam diri manusia. Saya membaca ada dua kemuliaan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah mulut. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada dua kemuliaan yang kita harus jaga. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah mulut atau lidah. Alkitab bilang bahwa pikirkanlah semua itu. Bahkan ada penekanan yang berkata bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Berarti apa yang Tuhan pikirkan dalam firman dengan rencana Tuhan, itulah yang kita pikirkan. Yang kedua adalah mulut. Alkitab berkata di dalam Yakobus bahwa mulut ini atau lidah ini seperti kemudi kapal yang sangat kecil, tapi dia bisa membawa atau mengendalikan kapal yang besar. Jadi ingat, kalau pikiranmu salah, maka salah semua jalan hidup. Kalau mulutmu salah, bisa kacaulah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lihat satu persatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia memiliki satu hari ada 60.000 ide. Jadi kalau saudara bangun dari pagi sampai malam, 1 kali 24 jam, ada ide-ide yang saudara buat, ada pikiran-pikiran yang saudara pikirkan, itu ada positif dan negatif. Dan bisa sampai mencapai 60.000 ide per hari. Bayangkan kalau satu hari ide-ide atau pikiran Anda dikuasai oleh pikiran negatif. Maka kacaulah hidup saudara. Orang yang punya pikiran negatif akan memikirkan segala hal yang baik dilihat dari sudut negatifnya. Orang kalau punya pikiran yang positif, hal yang buruk terjadi, dia akan bisa melihat hal-hal baik. Dan yang kedua, saudaraku, adalah mulut. Alkitab berkata mulut ini kecil. Dia seperti kemudi kapal, tapi bisa mengendalikan kapal yang besar. Jadi kalau saudara mengucapkan hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup saudara, atau saudara seringkali mengucapkan hal-hal negatif, maka itulah yang akan terjadi. Ingat, semua perkataanmu keluar dari hati. Yang kedua, apa yang saudara imani lewat perkataan, lewat pikiran, itulah yang akan terjadi. Alkitab berkata bahwa kita harus memikirkan hal yang baik. Dan kita juga harus bisa menerima sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan di dalam Ayub berkata bahwa kamu mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi yang buruk kamu tidak mau terima. Ingat saudara, Paulus berkata di dalam Roma, dia katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan
Berarti baik dan buruk dalam hidup kita terjadi dalam hidup, dalam kontrol kuasa Tuhan untuk melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, happy endingnya selalu terbaik. Mungkin hari ini saudara sedang diterpa oleh berbagai macam tekanan, persoalan, badai kehidupan terjadi dalam hidupmu. Jagalah pikiran Anda, jagalah mulut Anda. Karena itu akan menjadi berkat atau kutuk dalam hidupmu. Dua kemuliaan ini akan mengantarkan Anda ke hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal yang baik. Ucapkanlah hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Maka saudara akan melihat berkat-berkat besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya Pendeta Richard Surinta akan selalu terus menyajikan firman-firman yang menarik bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.